Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Gudang Ilmu. Oke. Kali ini saya sebagai host ya guys ya. Minggu lalu kan saya sebagai narasumber. Sekarang Mas Arkan ini akan menjadi narasumber. Ya. Oke, kita perkenalan diri dulu. Saya Muhammad Rosyid. Ya, saya Arkan Iqbal Ramadan. Oke, makasih Mas. Kali ini kita akan membahas tentang sebentar Mas ya. Nah ini. Oh, ada gini-ginian juga ya Mas? Oh ini namanya Canva deh. Ya, Canva. Kalau kalian mau bikin presentasi itu kan bisa pakai Canva. Itu promosi. Promosi, walaupun belum di endorse. Belum di-endorse. Oke, kita mulai. Pembahasan kali ini Mas adalah Islam dan pluralisme. Ya. Oke. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang ini. Ya. Ya semoga teman-teman juga yang belum paham bisa jadi paham gitu Mas. Oh ya, ini sebenarnya materi ini juga ada di matkul PSI ya Mas? Wah, betul banget. Ya, yang Jadi, pengantar studi Islam itu. dia saya ingat teman-teman minggu lalu dia nggak ingat teman-teman. Ya. Jadi bukan persatuan sepak bola. Oh, bukan. Ya. Bukan. Tuh. Oke, Ya. udah siap Mas untuk menjawab pertanyaan dari kami? Siap lanjut Mas. Oke, pertanyaan yang pertama gini Mas. Maksudnya apa sih Mas pluralisme dalam Islam itu? Nah, dan kita masuk ke pluralisme dulu ya guys ya. Teman-teman juga harus tahu dasar itu pluralisme itu apa sebenarnya. Plural itu adalah keberagaman atau keberagaman dalam agama. Isme itu paham. Jadi pluralisme itu sebenarnya ada dua kata yang dipisah, plural dan Islam. Plural dan isme. Plural itu keberagaman dan isme itu adalah paham. Jadi pluralisme itu adalah paham keberagaman. Gitu ya, guys ya. Paham tentang keberagaman. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dalam pluralisme dalam Islam itu adalah gimana cara kita menghargai atau menghormati keberagaman dalam masyarakat, baik dalam bidang budaya, ras, bahkan agama, dan juga pandangan politik, Mas. Itu kita harus menghargai keberagaman dalam masyarakat, intinya gitu, pluralisme dalam Islam. Nah, seperti itu, Mas. Oke, cukup jawabannya. Gimana sih Mas cara kita yang tepat, cara kita yang benar, kita sebagai umat Islam tuh bisa berdampingan sama agama lain? Ya. Teman-teman gak tahu, kalau di Indonesia ini umat Islam itu sebagai umat yang mayoritas, ya, dari agama-agama lain. Bahkan dalam lingkup kampung saya pun itu kampung saya juga mayoritas Islam. Seperti itu teman-teman. Banyak agama-agama yang ada di sekitar kita. Terus gimana sih cara umat Muslim, terutama umat yang mayoritas ini, menghadapi atau saling berdampingan di dalam beragama yang agama-agama minoritas seperti Buddha dan Hindu? Gimana cara kita mendampingi? Gimana cara kita berdampingan seperti agama? Nah, gini Mas, umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk saling menghargai, ya Mas, benar. Jadi hargailah umat-umat beragama yang lain, seperti Hindu, Kristen, ketika mereka ingin beribadah, ya. Misal mereka ingin beribadah ke tempat ibadahnya mereka, ya hargai, jangan kita halangi. Rasulullah pun sudah mengajarkan kita tuh saling menghargai dan menghormati sesama keberagaman agama, ya. Di Indonesia kan juga banyak budaya-budaya, pulau-pulau, dan pemerintah juga mengajarkan itu kan, tentang menghargai kebudayaan, menghargai sama Mas, tentang keagamaan sama. Tentang kayak Rasulullah juga menghargai. Nah, kan ada nih kisah Rasulullah yang Rasulullah ludahi, dipukuli, itu dilempari batu oleh umat Yahudi. Masa itu kan Rasulullah tetap sabar ya Mas. Nah, itu yang ketiga, sabar juga Mas. Rasulullah juga mengajarkan sabar kepada umatnya. Jadi ada 3 Mas. Kita bisa menghargai, bisa menghormati, dan sabar. Itu sepertinya. Itulah gimana cara umat Islam. Apalagi kita mayoritas ya Mas. Ya, kita mayoritas banget sih. Iya. Islam itu. Saya tuh ada satu keresahan. Ya. Saya ada satu teman di mana beliau ini sedang bingung Mas. Bingungnya kenapa? Jadi teman-teman, pasti mungkin teman-teman juga punya
punya temen yang sama gitu ya, dalam kondisi yang sama. Dia itu kehidupannya bapaknya Islam, Ya. ibunya Kristen, Mas. Dan temen saya ini dia kan udah mulai dewasa. Ya. Dia tuh mulai bingung, Mas. Saya itu pilih agama yang mana ya? Ya. Dan itu kan orang tua saya sendiri gitu kan. Nah, gimana cara saya berbakti gitu loh. Nanti kalau saya ikut bapak saya ke Islam, nanti ibu saya takut tersinggung. Nanti kalau saya ikut Kristen, ibu saya, bapak saya yang tersinggung. Jadi gimana, Mas? Gini Mas, menurut saya dalam posisi itu dia temannya Mas ini dalam kebingungan, yang berarti dia sekarang tuh berarti agnostik ya. Iya. Berarti dia masih di kebingungan. Kebingungan. Iya. Jadi gini, selagi dia masih ingin beragama, selagi dia ingin masih menekuni agamanya, menekuni agama, baik itu Islam ataupun Kristen, Mas sebagai teman baiknya, itu alangkah baiknya Mas itu membimbing dia ke jalan yang benar. Itu baik gitu ya. Tapi bukan jalan yang benar menurut Mas. Menurut dia, kita tidak bisa memaksakan Mas istilahnya. Kita tidak bisa memaksakan, apalagi dia dalam kebingungan gitu ya Mas. Kita tidak bisa memaksakan. Jadi gini, kalau dia masih ingin beragama, coba Mas tuntun. Misal dia ingin beragama Islam, Mas tuntun ke ustadz atau ulama-ulama yang menurut Mas itu benar, menurut Mas itu relevan dan cocok buat dia. Seperti itu ya guys ya. Ini cocok. Oke. Ya, seperti itu cocok buat dia gitu loh. Kan Mas kan sebagai umat muslim juga mungkin ya banyak relasi-relasi ustadz atau ulama-ulama yang Mas kenal yang cocok buat dia. Jadi agar dia itu bisa dituntun oleh ustadz itu atau ulama itu, bisa dituntun ke jalan yang benar. Kalau dia ingin menekuni Islam. Nah, kalau dia ingin menekuni Kristen, agama ibunya, Mas juga bantu tuntun. Walaupun Mas umat muslim, tapi mungkin Mas bisa menemukan relasi atau apa tentang pemuka-pemuka agama di Kristen itu. Mas juga bisa bantu dia. Carikah pemuka-pemuka agama yang cocok dan relevan buat dia, Mas, gitu. Jadi kita jangan membiarkan dia kebingungan dalam beragama, ya kan, gitu Mas. Mas sebagai teman baiknya harus tuntun, harus menemani dia agar dia tidak tersesat Mas, gitu. Ya itu aja gitu kan, banyak Udah sekarang. tersesat ya. Banyak sekarang kan yang kayak komunitas atau itu yang sekarang ya sudah Menyimpang komunitas, ya, Mas? menyimpang. Seperti itu Mas. Oke, makasih ya Mas ya. Ya. Oke guys, mungkin cukup sekian nih guys ya pembahasan kita kali ini. Mungkin next kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lebih menarik tentunya ya, dengan narasumber yang lebih beragam lagi. Ya. Dan perlu kalian tahu, for your information, ini kita buat podcast tujuannya untuk tugas UAS ya Mas. Ya. Jadi ini adalah tugas UAS kami di PSI. Jadi beliau, dosen kami Bu Evi itu memberikan tugas membuat video tentang materi seperti ini, dan kita memilih membuat podcast. Kalau kami ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf ya Mas ya. Teman-teman juga, khususnya untuk Bu Evi, kami juga mohon maaf jika sikap kami atau ucapan kami belum benar atau ada yang salah kelenta-kelenta itu, kami mohon maaf. Ya. Oke, semoga video ini bisa menutup tugas kami pada semester 1 ini. Ya. Oke. Sekian dari kami, makasih buat Mas Arkan karena udah hadir di podcast ini. Makasih juga buat Mas Rasid. Oke, anjay. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.